Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita awali dulu pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Babu Tsalis, bab ketiga, Al-Bai'u wal Kiram. Al-Bai'u wal Kiram. Ma makna Al-Bai'? Al-Bai' isamma jual beli. Wal Kiram disebut di dalam bahasa Indonesia adalah bagi hasil atau mudharabah. Muradifuhu al-kirad itu mudharabah. Taib. Saya tidak akan membahas tentang ahdab at-ta'limiyah, tapi sedikit kita akan memahami nanti. Jadi anak-anak sekalian, ketika setelah memahami di bab ketiga ini, kita akan menjelaskan tentang ta'rif al-bai'u wal kirab. Kemudian yang kedua, asani zikrud dalil an-naqli alal bai'i wal kirab. Kita akan menyebutkan dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang jual beli dan mudharabah atau bagi hasil. Kemudian yang ketiga, asalis tashkhis arkanul bai' wal kirab. Kita akan membahas nanti rukun-rukun bai' dan rukun-rukun kirab. Warabi yang keempat adalah at-tawdih syurutul bai' wal kirab. Kita akan jelaskan syarat-syarat bai' wal kirab. Kemudian yang kelima adalah syarhul hikmah al-bai'u wal kirad. Hikmah al-bai' wal kirad. Baik, sebelum kita lanjutkan bahwa al-bai' itu disebut dengan jual beli, al-wal kirad itu mudharabah atau bagi hasil. Taib ikhwan fillah rahimakumullah. Ini adalah al-kharitah ya. Kita langsung ke bab atau al-madah ar-ra'isiyah ya, masuk ke dalam materi halaman 42 di dalam kitab fikih kelas 9. Bisa dibuka atau bisa perhatikan apa yang Ustadz rekam pada video kali ini. Taib, kita akan membaca sedikit-sedikit ya. Innal hamdalillah alladzi qad ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Segala puji hanya milik Allah. Ya, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah yang telah menghalalkan jual beli wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Riba itu apa? Kita akan bahas nanti ya. Dan video-video yang Ustadz akan sampaikan kepada kalian, dan kalian bisa nanti memahaminya dari banyak video yang Ustadz akan sampaikan. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan kepada kalian al-bai'a wa harramar riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, laqad ikhtarallahu subhanahu wa taala al-bai'. Allah telah memilih muamalah. Ya, Allah yang Maha Suci telah memilih muamalah dengan manusia, yaitu al-bai', jual beli. Wal kirad atau mudharabah disebut juga dengan bagi hasil atau bagi untung, bagi rugi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memilih al-bai' wal kirad ini? Litakrimil bashar, untuk memuliakan manusia.
Karena dengan jual beli manusia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala muta'addilan wa mutasawwiyan, muta'addil, adil. Ya. Orang yang nama jual dan beli itu aku jual, aku beli. Artinya semua orang terhormat. Bukan aku beri, aku minta. Yumkinun lil bashar tahsinu mustawa ma'isyatahum. Dengan jual dengan bai itu, dengan al-bai itu, memungkinkan manusia itu baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada interaksi di situ adalah al-bai. Jadi perintah berdagang itu bukan hanya perintah kepada orang-orang non-muslim saja. Tapi justru orang yang beriman itu lebih utama untuk berdagang. Lebih utama untuk berwira swasta. Karena ini adalah jual beli itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan. Di sini ada keberkahan. Di sini ada yang namanya kehalalan. Di sini ada ketoiban. Di sini ada ya kemuliaan. Di mana terletaknya? Terletak pada jual beli atau menjadi seorang pengusaha. Jadi dengan usaha itu memungkinkan manusia sama. Memungkinkan manusia sejahtera dengan berusaha. Innal bai'a wal qirad huwa tariqatul husna. Sesungguhnya jual beli dan mudharabah atau bagi hasil itu adalah jalan yang baik. Untuk apa? Listi'adatir rizki minallahi ta'ala. Jadi untuk mencari rizki yang baik itu adalah dengan cara apa? Dengan cara usaha. Dengan cara jual beli. Ya. Kenapa demikian? Karena ini perintah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Qudwah hasanah, suri tauladan li jami'il muslimin, kepada seluruh umat muslim. Mu'abbidan wa huwa tajir. Ya, mu'abbidan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tajir. Tajir itu apa? Pedagang. Di mana proses perdagangan itu ada namanya bai atau jual beli. Ini perintah Allah juga. Uswatun hasanah, teladan Rasulullah SAW berdagang. Jangan malu untuk berdagang. Berdagang itu adalah sunnah para nabi. Ya, berdagang itu sunnah para nabi. Sunnah para orang-orang soleh. Dengan berdagang itulah seseorang tidak menggantungkan ya hidupnya kepada orang lain. Walaupun sedikit, maka seorang santri itu harus mempunyai kemampuan untuk berusaha, berwira swasta, berdagang. Oleh karenanya, fa inna tajir huwallazi yattabi'u sunnatan nabi, yattabi'u sunnatun nabawiyah. Jadi seorang pedagang itu adalah mereka yang mengikuti sunnah para nabi. Masya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izzu at-tajir fi hadisi Abi Sa'id. Ya. Apa kata Abi Sa'id? An Abi Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduq al-amin. At-tajir, seorang pedagang, as-saduq, dia jujur, dipercaya. Ya. Kalau mengkilo dia tidak mengurangi. Kalau membeli tidak melebihkan kiloannya.
Maka kata Nabi SAW, at-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang suka jual beli, orang-orang yang berdagang kemudian dia jujur dagangnya, maka mereka kelak ya di surga nanti bersama para nabi, bersama para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni wa Darimi wal Hakim wa lafdul Tirmidzi. Jadi seperti itu. Karena sungguhnya fa'azzat tajir fil hadis. Nabil jiddan. Nabil jiddan. Jadi ungkapan tajir di dalam hadis itu adalah sesuatu yang sangat ya, kata-kata emas daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Nabilu jiddan? Karena orang yang usaha, orang yang pedagang atau jual beli dengan baik dan jujur, yushabbahu asyuhada, diibaratkan oleh Nabi ya, diibaratkan oleh Nabi sebagai syuhada ya. Walakin laisa kullu tajirhum fid darajatil ulya mubasyaratan. Tidak semuanya seorang pedagang itu berada di tingkat yang tinggi ya, langsung, tidak serta-merta langsung mencapai derajat yang tinggi. Li'annahu fi dzalikal hadis wajada syurut liyakuna tajir jalilan fil Islam. Karena sungguhnya di dalam hadis itu terdapat syarat-syarat bagaimana seorang pedagang jalilan itu mulia di dalam Islam. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu dalam masalah jual beli maka di situ harus ada namanya ridho sama ridho. Jadi salah satu syarat jual beli itu ridho sama ridho. Tidak boleh terpaksa. Ya, tidak boleh terpaksa. Jadi bisa jadi orang yang jual beli itu agak kekeh gitu ya. Agak kekeh, kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya sudah silahkan. Jadi kalau jual beli itu harus ridho sama ridho ya. Yang dibeli ridho, yang menjual pun ridho, tidak dirugikan oleh yang membeli. Yang membeli juga puas, ridho yang dibeli juga puas dan tidak dizolimi. Mudah-mudahan ya ini baru lembaran pertama, insya Allah nanti akan ada video-video yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemampuan dalam menjalankan syariat-syariat Allah, syariat-syariat para nabi. Salah satu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah an-nabawiyah, di sini adalah tajir. Jadilah kalian para tajir, para pengusaha, sehingga dengan usaha itu, sehingga dengan harta itu bisa memberikan kebaikan banyak kepada agama Islam, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang fakir, dan kepada orang-orang yang miskin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.